Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Oke, di sini ada 3 agenda di konten kali ini. 1, pengumuman giveaway yang kemarin. Kemudian yang kedua itu aku mau bahas ini. Ada satu artikel yang menarik sekali dari Football Italia, adalah rating pemain Inter semuanya dalam satu musim. Bukan pertandingan kemarin ya, tapi secara rata-rata dalam satu musim. Dan yang satu lagi adalah aku mau bahas segala meme, segala postingan-postingan yang ada panas, ada lucu, ada pokoknya seputar Scudetto Inter Milan ini, dari build up menuju pertandingannya, kemudian pasca pertandingannya juga. Dan sekedar bocoran, ini akan menjadi konten yang cukup nyesek karena ini konten yang istilahnya itu nggak baik buat penderita darah tinggi, karena konten ini akan jadi asin. Kenapa asin? Ini karena akan banyak mengandung air matanya para Milanisti. Oke, yang pertama biar nanti nggak kelupaan, kita mulai dari pengumuman dari giveaway kemarin. Nah, kemarin itu kan giveaway-nya gampang aja, bikin komen buat member dan non-member ini sama dari konten yang ini, yang resmi bintang 2 ini, kemudian yang ini review analisa tekniknya, analisa secara statistik atau taktik atau strategi permainan. Oke, yang pertama aku ambil yang ini dulu ya. Kita copy ininya, kita copy lupa linknya, kemudian masukkan ke comment picker. Aku masukkan di sini, filter duplicate, supaya kalau duplikat biar nggak double masuknya. Kemudian sama dengan 6. Oke, get YouTube comment. Ada 100 komen, 200 komen, 292. Wow, ada 274 komen. Berarti biasanya muncul di kiri kalau nggak salah. Nah, ini dia. Sekarang aku start ya raffle-nya. Oh, dari gue Guile Luturmele 855534. Aku langsung klik aja ininya. Ya, ini dia nama pemenangnya, Guile Luturmele. Wah, ini kayaknya orang dari timur nih, Guile Luturmele. Alright, Guile Luturmele. Apa isi komentarnya? Nah, aku foto aja ya biar nggak ini. Biar mana itu? Nah, Guile Luturmele. Iya. Pemenang giveaway. Kemudian sekarang kita yang kedua, yang ini. Yang mana? Benar kan? Tak cek dulu. Ya, yang ini sekarang. Yang Milan versus 2 Inter. Oh, ini kok kenapa timingnya ikut. Oke. Kita copy lagi, masukkan link yang baru. Jeng. Nah, sudah kelihatan. Kemudian filter duplicate juga udah. Kemudian 1 tambah 1 2. Get YouTube comment. Berapa? Ada 162. Lebih sedikit ini komentarnya. Jadi kita, mana itu? Lu kok nggak ada? Oh, ini dia. Oke, kita undi langsung 3 2 1. Jeng. Oke, loh kok ini lagi? Beli bikin jersey yang bintang 2 di kandang Milano Special Edition. Oke, maaf sekali buat Guile Luturmele karena dirimu sudah menang yang awal. Aku harus ini lagi ya, ulang lagi, pick another winner. Oke, jeng. Kemudian kita pilih lagi. Iya, kok bisa ya, kebetulan banget yo. Mahbubi 673, pokoknya Inter Mahbubi 673. Alright, Mahbubi 273. Oke. Nah, ini lagi pemenang kedua. Selamat untuk Guile Luturmele. Kemudian selamat juga buat mana nih, Mahbubi. Selamat buat Guile Luturmele. Kemudian selamat juga buat Mahbubi. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke materi. Masuk ke materi.
Kayak mau kuliah. Oke, sekarang kita masuk ke materi perkuliahan hari ini. Nah, yang pertama aku mau bahas ini. Serie A title ratings 2 bintang mendapat nilai sempurna 10. Pemain bertahan terbaik dan midfielder. Alright, langsung saja. Yang pertama dari Sommer, 9 nilainya. Aku setuju banget. Inter tidak merindukan, tidak kehilangan Andre Onana. Pemain internasional Swiss ini pindah ke San Siro dengan harga kurang dari 7 juta dari Bayern Munich dan membukukan 17 clean sheet. 17 clean sheet loh dalam 31 pertandingan liga. Kebobolan hanya 18 gol. Wow, luar biasa buat Sommer. Pantesan Marotta ngotot sekali. Terus terang aku ketika ngapain sih ngotot banget biar dapetin Sommer, ternyata sehebat ini sih Sommer. Oke, lanjut. Audero nilainya 6, tidak kebobolan dalam 2 pertandingan di Serie A, tapi sebelumnya kebobolan banyak di Liga Champions. Di Gennaro tidak tersedia. Mungkin nanti di pertandingan terakhir Liga dia akan dapat kesempatan untuk tampil. Kemudian Bastoni nilai 8. Terbukti sebagai pemain bertahan Italia terbaik dan center back modern yang bisa bermain di klub top Eropa yang manapun juga. Beruntungnya dia bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali untuk meninggalkan Nerazzurri. Kalau 8 aku sih mungkin 8,5 ya. Ya 8 oke lah Bastoni. Kemudian Pavard. Wow, Pavard dikasih nilai 8 juga. Pemain internasional Prancis ini raise the bar. Raise the bar itu maksudnya meningkatkan level di pertahanan kita, di pertahanan Inter berkat pengalaman dan attitude dia. Sebuah cedera lawan Atalanta di November memaksanya tidak bisa bermain untuk beberapa minggu, tapi dia sama sekali tidak kesulitan untuk kembali ke posisi starting 11. Kalau aku Pavard aku kasih 9. Terus terang saja aku sangat ngefans dengan Pavard. Bagaimana kejelian dia bertahan. Kemudian di pertandingan waktu lalu dia duel udara sama sekali tidak pernah kalah ketika lawan Milan ini. Pavard bagiku 9 nilainya. Kemudian Bisek 7,5. Kalau aku sih 7 ya, 7. Debut yang meyakinkan, nggak ada kata sangatnya, sorry. Debut yang meyakinkan untuk defender Jerman ini. Dia bukanlah starter, tapi dia selalu siap melakukan tugasnya dan membuat skor atau mencetak gol penentu melawan Lecce dan Bologna. So kalau dibilang selalu siap menjalankan tugasnya, selalu bermain bagus, aku kurang setuju karena ada di awal-awal itu ada masa di mana dia tidak bagus mainnya. Tapi menurutku Bisek aku setuju dengan kata debut yang meyakinkan. Ingat Bisek itu baru 21 tahun, harganya cuma 7 juta. So untuk 7 juta ini sudah jauh sekali melebihi harganya, oke? De Vrij. Kalau De Vrij 7 aku ya lumayan setuju, 7 atau 7,5. Pengganti yang solid untuk Acerbi, terutama di permulaan season. Menurutku musim lalu De Vrij jelek mainnya secara umum, tapi musim ini sangat membaik. Nah, Acerbi nilainya 8, aku setuju. Acerbi seorang pemain bertahan yang karismatik dan berpengalaman. Acerbi berkontribusi sangat besar pada solidnya pertahanan Inter dan juga mencetak 3 gol, termasuk 1 melawan Milan. Dia beruntung bisa menghindari hukuman dalam perseteruan tentang rasisme dengan Juan Jesus di Maret. Oke, kalau 8 aku setuju, 8 cocok. Di Marco 8,5. Kalau Di Marco ya 8,5 atau 9, ya 8,5 oke. 5 gol dan 6 assist dalam 27 kali penampilan di Serie A, termasuk contender goal of the season melawan Frosinone dan Empoli. Jadi dia punya 2 gol loh yang jadi contender goal of the season. Title Serie A pertama dia, dan ini bahkan lebih spesial lagi karena dia adalah produk dari Akademi Klub Inter Milan. Dan dia juga merupakan katanya fans Inter sejak dari masih kecil.
So this is very very good. Ini kesini dikit. Nah, kemudian Darmian 7,5, oke, 7,5 aku setuju, maksudnya nggak jelek, nggak istimewa, tapi nggak pernah jelek gitu sih. Mungkin salah satu pemain Inter yang paling underrated, dimainkan sebagai center back dan sebagai back kanan, tepatnya wing back kanan. Pemain Italia ini tidak pernah mengecewakan dan mungkin akan mendapatkan tempat di skuad Italia di Euro 2024 berkat performanya bersama Nerazzurri. Aku nggak ragu sama sekali. Karena biasanya gini, banyak pelatih yang tidak mau memasukkan pemain tua karena alasannya fisik. Untuk bermain di Piala Dunia loh, itu kan berapa hari sekali main terus berturut-turut kan, biasanya pemain tua itu di sana sering keteteran. Tapi Darmian tidak punya kelemahan itu. Nah, kemudian wah gila, Calhanoglu dikasih nilai 10. Kalau aku 9,5 sih ya. Tapi 10 sih ya hampir nggak pernah main jelek kayaknya Calhanoglu ya. Paling dia mainnya istimewa bagus. Istimewa bagus. Kalau main jelek aku nggak ingat bahwa Hakan itu pernah main jelek di musim ini. So komentarnya adalah simply perfect. Sempurna, 11 gol dan 3 assist dalam 29 pertandingan di Serie A. Kemudian dia juga adalah pemimpin Inter di lapangan tengah dan salah satu deep lying playmaker terbaik di dunia. Inter tidak kehilangan Brozovic. Aku harus setuju ini, walaupun aku sebelumnya sangat mengagumi Brozovic, tapi harus diakui penampilan dari Calhanoglu membuat Inter tidak merasa kehilangan Brozovic. Asllani 6,5, oke, 6,5 menurutku ya cukup beralasan, atau mungkin 6,5 atau 7. Pemain internasional Albania ini menunjukkan tanda-tanda yang meyakinkan, yang positif bahwa dia kelak akan bisa menjadi pengganti Calhanoglu. Aku setuju banget. Sepertinya dalam 2 musim aku perkirakan dia akan sudah menjadi pemain bintang dalam 2 musim ya. Bahkan kawan-kawan akan lihat musim depan dia akan lebih sering lagi bermain. Termasuk begini, sekarang kan Inter itu masih punya 5 pertandingan sisa, di mana dalam 5 pertandingan ini Inzaghi bisa rotasi, bisa nyoba yang aneh-aneh. Bukan tidak mungkin dia menempatkan Calhanoglu dan Asllani bersamaan. Jadi akan didorong ke depan, Asllani sebagai gelandang bertahan. Siapa tahu, kita lihat saja nanti. Kemudian Barella 9,5. Aku setuju, Barella 9,5. Menurut mantan presiden Inter Massimo Moratti, dia adalah pemain Inter terbaik di musim ini. Kalau aku kurang setuju, menurutku pemain terbaik Inter musim ini itu adalah Lautaro Martinez. Tapi nanti kita bahas itu. Ini adalah close call, itu maksudnya ya tidak terlalu jauh dari kenyataan. Tentu saja pemain internasional Italia ini sangat mengesankan di bagian kedua dari musim ini dan membuktikan dirinya adalah gelandang paling komplit di Italia. Aku setuju, paling komplit dia. Teknik bagus, fisik oke, determinasi oke, kemudian kemampuan menyerang yang seimbang dengan kemampuan bertahannya. So, aku setuju. Fratesi 8. Kalau 8 aku gak setuju. Fratesi menurutku 7 atau 7,5. 5 gol dan 2 assist dalam 27 penampilan. Dan kamu tidak akan percaya bahwa dia itu hanya menjadi starter 3 kali di Serie A. Wow, ini memang ajaib sih aku lihat. Fratesi ini bocah ajaib. Itu merupakan hal yang tepat untuk menggambarkan attitude Fratesi dan impactnya di San Siro, impact langsung dia di San Siro setelah ditransfer dari Sassuolo. Pemimpin masa depan Inter di lapangan tengah. Wih, aku berharap banget Fratesi akan lama di Inter. Aku benar-benar suka dengan attitude dia, spirit dia. Cuman kurang ini kekurangan Barella dulu, kan nggak? Aku pernah dulu bilang Barella tuh nggak bisa ngedelay sama sekali. Kalau dia dapat bola maju. Nah sekarang ini Fratesi ya kayak gitu, dapat bola maju gitu terus. Tapi semoga dengan berkembangnya dengan seiring dengan waktu, semoga dia semakin bagus. Mkhitaryan 8,5, setuju banget. Kereta Armenia memulai campaign ini dengan
7 kontribusi gol, 2 assist dan 5 gol. Dia belum mencetak gol di bagian kedua dari musim ini, di paruh kedua ini, tapi masih menghasilkan 4 assist. Berarti total dia punya 6 assist, 5 gol. Dan kualitas dia tidak pernah turun. Kalau tidak pernah turun sih berlebihan, dia pernah turun, tapi nggak pernah Mkhitaryan tuh main yang jelek banget, itu nggak pernah, paling agak off aja. Kemudian Klaassen 6, no comment. 11 kali penampilan, 1 kali sebagai starter. Sensi 6, dia diperkirakan dulu akan pergi di Januari, tapi kemudian transfernya ke Leicester City amburadul, tidak terjadi. Dumfries 7,5. Oke, 7,5 sounds about right. Ada beberapa dia naik dan turun performanya, termasuk kartu merah dalam derby melawan Milan, tapi masih bisa menghasilkan 5 assist dan 3 gol. Nah, ini masih harus dilihat apakah dia akan stay di summer ini, akan tetap di Inter, memperpanjang kontraknya, di mana kontrak itu akan berakhir di 2025. Oke. Buchanan 6. Sulit menilai Buchanan karena dia masih sedikit sekali mendapat menit bermain. Dia bergabung di transfer window Januari untuk menggantikan Joan Cuadrado dan telah mempelajari fungsinya, perannya sebelum 2024-2025, di mana dia mungkin akan mendapatkan waktu bermain lebih banyak lagi. Ini sama seperti perkiraanku tentang Aslani di musim ini, dia akan mendapat waktu. Ternyata benar kan? Tajon Buchanan juga aku yakin dia akan mendapat lebih banyak lagi. Kemudian Cuadrado no comment, terlalu banyak injury. Carlos Augusto 7,5. Pengganti yang sangat reliable. Reliable itu artinya bisa diandalkan untuk Di Marco dan Bastoni. Dia bisa main di wing back kiri, dia bisa main di center back kiri, atau istilahnya wide center back. Luar biasa Augusto 7,5. Kalau aku mungkin aku kasih 8 sekalian nih Augusto ini. Lautaro Martinez 10. Wah, kalau menurutku ini pemain terbaik Inter di musim ini. Leading scorer di Serie A, pemimpin Inter dan kapten. El Toro sedang memainkan musim terbaiknya di Serie A dalam karirnya dan ini belum berakhir. Kemudian Thuram 9,5. Kalau aku sih 9. Pemain Prancis ini bergabung sebagai free agent atau pemain gratis di musim panas, dan ini adalah signing yang sangat mengesankan dari BP Marotta. Stunning itu maksudnya wow kayak gitu. Jadi mengesankan tapi lebih ekstrim lagi terkesannya dari BP Marotta. Kemudian gol terakhirnya membantu Inter memenangkan title. Secara keseluruhan dia mencetak 12 gol dalam 31 pertandingan Serie A. Tidak jelek. Oh, tentu saja tidak jelek, sama sekali tidak jelek, karena ini yang tidak disebutkan ada asisnya. Dia asisnya kalau nggak salah berapa, di 7 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Coba langsung aja kita lihat biar nggak salah. Coba kita lihat langsung Serie A. Kalau nggak salah 7. Nah benar kan 7. So 7 asis 12 gol, total jadi 19. Ini sih namanya bagus, bukan sekedar tidak jelek lagi, tapi bagus namanya. Pemain baru, gratis, dan baru setahun belajar jadi center forward. Kemudian berikutnya ada Arnautovic. Ini ya bagus ya bagus, jelek ya jelek. 6,5 kayaknya ya cocok 6,5. Tidak terbiasa menjadi pemain pengganti. Pemain internasional Austria ini mencetak 2 kali atau 2 gol dalam 23 penampilan. Dia memiliki momennya, maksudnya ada momen di mana dia main bagus, menentukan, dan dia adalah figur yang karismatik di dressing room, di ruang ganti. Oke, aku setuju kalau dia memang soal karismatik ini. Kemudian Sanchez 6,5, ya 6,5 atau 7, 6,5 lah, oke. Dia kembali ke klub ini setelah 1 musim di luar. Startnya di awal itu sulit, tapi kemudian dengan 2 gol dan 4 assist dalam 19 pertandingan Serie A, dia masih memberikan kontribusi. Kemudian barulah pelatih Inzaghi, dikasih nilai sempurna 10. Aku setuju. Terus terang aku setuju ini Inzaghi dapat nilai 10.
Target utama Inter adalah memenangkan Scudetto dan Inzaghi melakukan tugasnya. Kemudian lanjutannya adalah dia mengamankan title historik atau title bersejarah dengan masih ada 5 pertandingan lagi yang belum dimainkan. Kemudian Nerazzurri bahkan melangkah lebih jauh lagi dalam hal style atau gaya bermain dan karakter atau personality, dan itu tidak dijamin. Aku terus terang nggak ngerti apa maksudnya itu tidak dijamin, itu tidak terjadi. Aku nggak ngerti ini. Dalam hal personality itu tidak dijamin. So, kemudian penutupnya adalah pelatih yang sangat underrated, sangat underrated, diremehkan atau tidak dinilai sesuai value yang sesungguhnya di level Eropa. Kalau seingatku pelatih kaliber top yang memuji Inzaghi itu ya justru si Pep Guardiola. Kemudian Spalletti juga sempat memuji Inzaghi. Kemudian sepertinya Xavi juga. Tapi apakah Xavi ini sudah masuk jajaran pelatih top? Aku belum bisa sih kayaknya. Oke, itu tadi. Nah, sekarang baru kita ini berikutnya, ini terus terang saja ini akan menjadi konten receh. Bagian kedua dari konten ini akan menjadi konten receh. Apa aku pisah aja ya? Ya sudah, aku pisah aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya yang akan menjadi konten Inter atau konten Ngomin paling receh sepanjang sejarah Ngomin. Oke, ciao guys. Sampai jumpa di konten berikutnya.